Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas 5A Bimbingan dan Konseling Universitas Bengkulu. Di sini kami ingin mempraktikkan konseling individu dengan tema tidak percaya diri atau pesimis. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Psikologi Bimbingan Konseling yang diampu oleh dosen Rita Cynthia SPSI MSI dan Mayang Tamara Afri Wilda MPD. Di sini kami beranggotakan 6 orang, saya sendiri Kartika Wijayanti dengan NPM A1L020071 sebagai editing, yang kedua Cindy Aziza Habadi dengan NPM A1L020047 sebagai konselor, yang ketiga Verina Kusuma Khairunisa dengan NPM A1L020055 sebagai klien, yang keempat Indah Kurnia Khairunisa dengan NPM A1L020077 sebagai kameramen, yang kelima Maya Dwi Kurnia dengan NPM A1L020039 sebagai pembuat konsep, yang keenam Eka Wahyuningsi dengan NPM A1L020037 sebagai pembuat konsep. Baiklah, ini tayangan dari konseling individu kami. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk dulu ya. Silakan duduk, Nak. Ini yang menemui Ibu tempo hari mau ngelakuin konseling ya katanya? Iya, Bu. Oh iya. Ibu agak lupa siapa ya namanya kemarin ya? Nama aku Verina Kusuma Khairunisa, Bu, dari kelas 12 IPA. Oh iya. Jadi di sini Mbak Verina ini mau ngelakuin konseling. Apa sebelumnya Mbak Verina udah pernah ngelakuin konseling sebelumnya? Jadi belum tahu ya apa itu konseling ya? Iya, belum. Jadi di sini Ibu sedikit jelaskan dulu ya. Konseling itu proses bantuan yang diberikan konselor atau guru BK. Jadi di sini Ibu sebagai guru BK-nya kepada klien itu Verina untuk membantu Verina dalam mengentaskan masalahnya. Tapi di sini Ibu bukan sebagai pemberi solusi, melainkan Ibu di sini memberikan arahan, bantuan kepada Verina agar Verina itu bisa memutuskan permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi Verina itu bisa menemukan solusi atau jalan keluarnya nantinya dengan Ibu bimbing. Apakah Verina bisa mengerti? Saya mengerti. Jadi di sini Ibu jelaskan sedikit. Ibu harapkan dalam proses konseling ini nantinya Verina itu bisa terbuka kepada Ibu, menceritakan semua permasalahannya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kemudian Ibu harapkan juga di sini Verina bisa menjaga kerahasiaan apa yang kita bicarakan nanti. Nah, selepas dari sesi konseling ini, Verina tidak perlu membicarakan hal ini ke pihak lain atau keluar ya. Di sini juga Ibu akan menjaga apapun rahasia permasalahan yang Verina sampaikan, Ibu tidak akan membocorkannya ke pihak lain. Jadi Verina, sebelum kita mulai, sebelumnya Verina ada yang posisi duduknya nggak nyaman atau gimana? Sudah, atau mau ke WC dulu, mau minum? Enggak ya. Jadi udah siap ya melakukan konseling ya. Di sini juga Ibu harapkan hal-hal yang nggak berkepentingan kayak buku atau handphonenya bisa disimpan dulu ya. Baik, udah siap kan? Siap. Boleh diceritakan dulu Verina apa masalahnya? Jadi Bu, saya itu kurang nggak pesimis gitu, Bu. Saya pesimis gitu, Bu. Jadi saya setiap ada kegiatan tanya jawab di kelas, kegiatan kerja kelompok, saya susah untuk menyumbangkan ide saya karena saya takut saya diketawain oleh teman saya karena ide saya konyol lah atau gimana lah. Jadi saya nggak pernah lagi menyampaikan ide-ide saya ngalir aja di kelas tuh, jadi seperti itu. Jadi di sini Verina ini mengalami permasalahan pesimis ya. Kira-kira penyebab Verina bisa pesimis ini karena hal apa? Sejak itu sih Bu, waktu ada kayak kegiatan lomba di sekolah, saya mewakilkan kelas saya, namun saya salah, teman-teman kelas saya menertawakan saya. Jadi sejak saat itu saya seperti nggak mau lagi mengungkapkan ide-ide saya seperti Bu, saya takut diketawain lagi gitu. Jadi penyebabnya tuh karena Verina pernah diejek, pernah ngerasa ditertawain teman-temannya gitu ya. Dari yang Verina rasakan, tapi pesimis ini itu kira-kira menguntungkan atau merugikan? Menurut saya, bagi saya merugikan ya Bu, soalnya saya nggak bisa menyumbangkan ide saya dan
saya tidak bisa memberikan apa yang ada di pikiran saya, sehingga saya masih penasaran dengan pemikiran saya itu bakal terjalani benar atau salah seperti itu. Nah, jadi di sini Verina itu sebenarnya sudah sedikit tahu ya bahwa kalau kita pesimis itu sangat merugikan diri sendiri. Terkadang itu kita tidak perlu takut untuk berbicara atau mengutarakan pendapat, karena setiap orang itu punya pendapatnya masing-masing, apalagi kalau lagi di kelas kan. Nah itu kan kalau misalnya kita nggak bertanya, pasti kita nggak akan tahu kan apa materi yang kita nggak paham, atau misalnya guru itu memberikan sebuah pertanyaan padahal kita tahu nih jawabannya, tapi karena kita pesimis tadi jadi takut ya nggak bisa mengutarakan itu kan. Nah kalau misalnya itu terus terjadi sama Verina terus ngerasa pesimis, nanti Verina juga nggak bisa aktif di kelas, malah terkendala sama proses belajarnya, iya kan? Iya, Bu. Jadi kalau Ibu tanya lagi nih, Verina rencana kedepannya mau gimana tuh kalau gitu? Saya rencananya bakal sedikit lebih terbuka ke diri saya sendiri, Bu, untuk berani bertanya lagi. Mungkin saya memang takut untuk diketawakan lagi, tapi saya juga capek, Bu, penasaran sendiri dengan pikiran saya sendiri yang bertanya-tanya ini benar atau salah, ini bisa membantu saya dalam ketidakpahaman saya dalam belajar. Jadi saya kedepannya akan mulai membuat diri saya kembali terbuka untuk memberikan ide saya, bertanya lagi kepada guru, dan sedikit mengurangi pikiran negatif saya kepada perspektif orang kepada saya tentang pendapat saya. Jadi di sini kan Verina udah jelasin mau berusaha terbuka nih. Nah, Ibu tanya lagi, terbukanya itu langkahnya seperti apa? Karena nantinya kalau Verina langsung berusaha untuk mengutarakan pendapat apa sebagainya, itu kan pasti susah ya. Jadi itu harus bertahap. Nah, itu seperti apa Verina kalau mau awal permulaannya dulu nih? Mungkin saya akan bertanya dulu ke teman guru saya, bagaimana jika saya bertanya kepada guru. Dan mungkin kalau memang itu pertanyaan yang membuat saya penasaran dan saya tidak bisa mendapatkan jawaban yang saya mau, saya akan bertanya langsung kepada guru, entah itu mungkin menemui guru secara pribadi atau enggak di kelas gitu. Bagus. Itu awal langkah yang bagus banget ya Verina ya. Nah, jadi di sini Verina kalau misalnya dari awalnya takut nih mau nanya ke guru dulu kan, nah boleh tanya ke temannya dulu. Verina juga bisa sharing-sharing sama teman-temannya. Terus kalau ada misalnya hal yang sekiranya Verina bingung, nggak apa-apa tanyakan. Kalau misalnya lagi proses tanya jawab, lagi diskusi di kelas, itu bagus banget Verina. Nah, apakah Verina bisa berkomitmen dari apa yang udah Verina sampaikan nih? Saya bisa. Jadi di sini nanti dari yang Verina udah sampaikan, kita lihat proses perkembangan Verina selama seminggu ke depan. Apakah itu berjalan baik atau tidak? Kemudian nanti kalau misalnya Verina ada sedikit kendala lagi atau Verina masih kesulitan, nanti Verina bisa temuin Ibu lagi di ruang BK minggu depan. Nah, tapi di sini kita lihat dulu proses Verina itu selama seminggu ini ya, apakah itu berjalan baik atau tidak. Di sini juga Ibu sedikit menyampaikan kalau misalnya Verina dalam menjalankan proses perubahan itu nanti tidak perlu ada yang namanya takut atau itu tadi kalau takut ditertawakan teman, karena di sini itu kan sudah kejadian masa lalu. Nah, di sini kan Verina juga prosesnya kan belajar di sekolah. Nah, itu kalau untuk tanya jawab itu hal yang normal dan sangat wajar ya dilakukan seorang siswa. Karena di sini tidak ada kita itu kalau menjawab harus benar. Nah, jadi Verina itu tidak perlu takut lagi. Nah, oke, jadi di sini juga karena waktu istirahat kita terbatas di sekolah, waktu konselingnya juga
terbatas, cuma 30 menit mengikuti waktu istirahat sekolah ya. Jadi Ibu rasa bisa cukup dulu sampai di sini. Nanti kalau misalnya Verina mau menghubungi Ibu lagi, silakan temui Ibu seminggu ke depan di ruang BK. Kita lihat dulu perubahan Verina sebelumnya ya. Ibu harapkan ke depannya nanti Verina bisa mengentaskan permasalahan ini jadi pribadi yang tidak lagi pesimis, percaya diri, karena itu bisa membuat Verina itu berubah untuk kedepannya itu menjadi pribadi yang kedepannya itu sangat berpengaruh. Apakah Verina itu pesimis ataukah Verina itu percaya diri, itu sangat berpengaruh untuk kedepannya. Nah, Ibu rasa cukup sekian ya Verina ya. Semoga cepat membaik dan bisa segera bisa percaya diri kembali. Oke, baiklah. Terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Bu, mari Bu. Ya, silakan.